Apa-apa nggak bisa ubah dirinya kan? Itu aja sih. Kenapa teman kita satu lagi nih? Kenapa kau melengu? Pikiran kenapa ya di dunia nih banyak tersebar bangunan kayak gaya Eropa gitu. Jangan dah jauh-jauh kita di Indonesia, apalagi nih di Lombok. Yang mana tuh kan di kota tua tuh bangunannya model-model balaki. Kenapa ada begitu? Jadi gini. Dulu ada namanya kota Konstantinopel. Nah, atau kalau zaman sekarang jadi negara Turki. Nah, Konstantinopel ini merupakan wilayah di bawah Kekaisaran Romawi Timur, atau dulu lebih dikenal dengan nama Bizantium. Kota ini tuh jadi pusat perdagangan lah pada zaman dulu, terutama perdagangan Asia Eropa, karena lokasinya yang strategis, disebabkan kota ini bisa menghubungkan jalur darat dan laut karena terhubung sama perairan Mediterania. Jadi orang-orang Eropa tuh enak lah mau jualan ke Asia lewat sana, nggak perlu mereka muter. Cuman pada tahun 1453 Konstantinopel tuh berhasil diambil alih sama Ottoman. Setelah Konstantinopel diambil alih, Kekaisaran Ottoman nih melarang orang-orang Eropa buat berdagang melalui Konstantinopel. Bizler inançla yapılır. Cesaretimizle bu surları aşacağımızı biliyorum. Sabah olduğunda hiçbir kulun uyanmadığı kutlu bir güne açacağız gözlerimizi. Düşmanı dize getirmeden şehadet şerbetini içmeyeceğiz. Allahu Ekber. Jadi setelah ditaklukkan tuh Bizantium nih pindah ke Eropa Barat, mengungsi mereka buat belajar. Yang mana ini juga merupakan faktor ya kenapa ada periode Renaissance. Nah, setelah mereka banyak belajar tentang geografi, astronomi, dan matematika, ditambah mereka ini punya dorongan ekonomi yang kuat kan buat berdagang lagi. Ada tuh namanya Gold Glory Gospel namanya dulu, terutama ke Asia nih, karena menurut mereka barang-barang Asia seperti emas dan rempah-rempah tuh sangat berharga. Diperkuat lagi pada zaman itu adanya penemuan seperti kompas. Barulah mereka mulai ekspedisi dia buat cari jalur perdagangan baru. Cuman yang awalnya pengen cari jalur baru, datang sana malah ngejajah. Nam, coba jelasin Nam. Kolonisasi Amerika tahun 1492. Tahun 1942 itu ada seorang yang punya julukan sebagai The Lost Man, yang dimana karena tersesatnya Christopher Columbus yang awalnya pergi untuk mencari daratan Asia, malah mendarat di pulau-pulau di perairan Karibia seperti Hispaniola dan Kuba. Oh, dong, dia nyasar dong Columbus itu, dia tersesat. Yang dimana penemuan ini membukakan jalan bagi Spanyol untuk mengeksplorasi lebih jauh sampai pada tahun 1519. Pada tahun 1519 dimulailah ekspedisi yang lebih besar dan agresif yang dikarenakan oleh Herman Cortes yang tiba di pantai Meksiko. Kemudian menang melawan suku Aztec menggunakan senjata api, bajai, dan kuda, serta bantuan dari aliansi suku-suku yang membenci Aztec pada saat itu. Tak lama setelah keberhasilan Cortes, Francisco Pizarro melakukan ekspedisi untuk menaklukkan Kekaisaran Inca di Peru pada tahun 1532. Kekaisaran Inca pada saat itu baru melalui perang saudara yang dimana hal itu melemahkan kekaisaran secara internal. Hal itu dimanfaatkan oleh Pizarro dan pasukan kecilnya dengan cara menjebak Kaisar Inca Atahualpa dengan licik seperti yang dilakukan Cortes. Setelah menaklukkan Aztec dan Inca, Spanyol mulai mengeksploitasi secara besar-besaran SDA di Amerika Latin seperti emas dan perak. Hal tersebut menyebabkan Spanyol menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di Eropa pada abad ke-16 sampai ke-17. Pada tahun 1602, Belanda mendirikan VOC yang merupakan perusahaan dagang yang diberi kewenangan oleh pemerintah Belanda untuk menguasai perdagangan di Asia.
Fokus utama VOC adalah perdagangan rempah-rempah, khususnya pala, cengkeh, dan lada dari Maluku. Mereka memonopoli perdagangan ini dengan cara menguasai sumber-sumber penghasil rempah-rempah, dan seiring waktu, VOC tidak hanya menguasai perdagangan, tapi juga ikut campur dalam politik lokal. VOC bersekutu dengan kerajaan-kerajaan demi kepentingan pribadi, dan akhirnya memperluas kontrol mereka terhadap wilayah-wilayah di Nusantara, yang membuat mereka menjadi satu kekuatan kolonial terkuat di Asia Tenggara sebelum jatuh bangkrut pada akhir abad ke-18, yang kemudian digantikan oleh pemerintahan Hindia Belanda. Yang terakhir adalah kolonisasi Afrika. Kolonisasi Afrika itu ditandai dengan Konferensi Berlin pada tahun 1884 sampai 1885 yang diselenggarakan oleh Otto von Bismarck, yang bertujuan untuk membagi wilayah Afrika secara formal untuk menghindari konflik antar mereka. Antar mereka yang dimaksud itu negara-negara Eropa. Peristiwa tersebut sering disebut sebagai pembagian Afrika, di mana negara-negara Eropa membagi Afrika menjadi dua benua tanpa melibatkan penduduk lokal, ras, budaya, atau suku yang ada di sana. Poin-poin penting dari pembagian ini adalah yang pertama, Inggris menguasai daerah-daerah seperti Mesir, Afrika Selatan, Sudan, Nigeria, Kenya, dan Uganda. Yang kedua, Prancis menguasai sebagian besar Afrika Barat dan Madagaskar. Yang ketiga, Jerman memperoleh koloni seperti Namibia, dalam kurung Afrika Barat Daya Jerman, Tanzania, Afrika Timur Jerman, dan Kamerun, serta Togo. Yang keempat, Belgia menguasai Kongo, yang di bawah kekuasaan Raja Leopold II mengalami eksploitasi dan kekejaman yang luar biasa. Dan yang terakhir itu Portugal, yang mengendalikan Angola dan Mozambik. Italia menguasai Eritrea dan Somalia. Itu yang keenam, yang merupakan yang terakhir. Perdagangan budak Atlantik juga merupakan peristiwa yang dimulai pada abad ke-15 ketika kekuatan Eropa seperti Spanyol, Portugis, Inggris, Belanda, dan Prancis terlibat dalam pengangkutan budak dari Afrika ke Amerika. Budak tersebut diambil dari daerah pesisir Afrika dan dipindahkan menggunakan rute segitiga, yang dimana barang seperti senjata dan kain dari Eropa akan ditukarkan dengan budak dari Afrika yang kemudian mereka akan dijual di Amerika sebagai pekerja paksa. Astaga, kasihannya. Nah, gitu dah jadinya. Yang awalnya pengen berdagang, kemudian menjadi menjajah. Karena memang pada saat itu teknologi mereka lebih maju sih. Ya, wilayah yang dijajah hancur. Apalagi sumber daya alamnya kan dieksploitasi, dikuras habis semua gara-gara penjajahan. Dalam sistem ini, penduduk desa diminta untuk menanam hasil perkebunan yang menjadi permintaan pasar dunia pada saat itu untuk diekspor. Mereka menanam teh, kopi, tebu, dan lain-lain. Melalui kebijakan ini, pemerintah Belanda mewajibkan rakyat menanam 1/5 dari tanahnya untuk kemudian menyerahkan hasil ladang kepada Belanda. Penyimpangan sistem tanam paksa adalah semakin bertambahnya penggunaan lahan sampai mencapai setengah bagian lahan. Budaya-budaya lokal yang benar-benar asli dari wilayah itu juga dihancurin sama mereka. Apalagi pada bidang konstruksi, arsitektur bangunan tuh ya, yang mereka ganti sesuai dengan gaya mereka sendiri. Itu sebabnya kenapa banyak bangunan-bangunan di dunia nih hampir mirip sama bangunan-bangunan Eropa klasik. Karena mereka tuh ninggalin jejak mereka dengan cara seperti itu. Cuman, kalau menurut saya sih ada dampak positifnya. Bekas batas-batas wilayah penjajahan, terutama di Afrika tuh, masih dipakai sampai zaman modern sekarang sebagai batas wilayah negara mereka. Jadinya, nggak mereka repot nentuin batas wilayah.